Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Haji ketemu lagi di PI 4 nih. Udah terasa udah 4 bulan. Udah 4 bulan ya. Di PI 4 ini tentang ini ya Pak ya. Tentang observasi nanti ya Bapak mengajar ke kelas gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau bertanya tentang ini Pak, pembelajaran apa sih, pembelajaran daringnya. Ada kesulitan Pak atau sudah menikmati banget ya Bapak? Kalau sudah dijalani ternyata enjoy juga. Oh iya, sudah terbiasa ya. Oh, terbiasa ya. Gitu. Jadi ada satu kenikmatan itu dalam artian gini Bu. Ada 4 tugas pernah diselesaikan dalam waktu sebelum Dodet itu ternyata relax. Oh, jadi sekarang Bapak udah seperti itu ya? Oke. Pernah ya, tapi yang lupa-lupanya ada juga. Oh gitu ya. Tapi pernah Bu, relax. Iya. Ketika Dodetnya 1 minggu lagi. Tapi udah beres. Udah beres dalam 1 minggu sebelumnya itu di PI di apa ya, di model berapa gitu. Ternyata itu enjoy waktunya luangnya. Iya. Tapi sekarang gimana nih aksi nyata 2.3 ya, agak berat ya? Kalau baca-baca sudah Bu, tapi gambarannya seperti yang sudah dipraktekkan di coaching itu. Iya. Kemarin itu kan ada teman di kelas dalam artian CGP, tadi ini teman nyata gitu dalam rekan kerja ya. Tapi Bu Fasil nggak bilang kan kalau harus ke CGP lagi kan? Bahkan Bu Fasil itu Bu sebetulnya waktu apa itu? Waktu lupa. Nggak mesti harus sama kelompok itu. Oh gitu. Tapi kalau yang aksi nyata 2.3 beliau nggak ngomong apa? Oh belum. Atau nggak komentar apa-apa gitu di grup? Belum. Tapi Bapak udah nyampe aksi nyata kan udah prioritas ya? Tinggal 1 lagi saya udah. Maksudnya tugas yang 2.3 udah beres kan? Tinggal aksi nyata. Tinggal aksi nyata. Udah prioritas 3.1 ya? Nggak terasa ya Pak ya? Nggak terasa. Modul terakhir ya. Aksi nyata 2.3 ya, agak berat sih memang. 2.3 nanti itu hubungannya sama PI 5. Jadi nanti PI 5 itu yang diobservasi sama Bapak di 2.3 itu nanti harus ketemu saya di PI 5. Di PI 5 ya, ketemu dengan saya, rekan kerja. Ya, rekan kerja di sekolah ini. Bapak milih dan
pas PI 5 harus ketemu dengan saya. Tapi langsung saya terbayang orangnya gitu. Oh. Karena dia juga suka melibatkan saya. Oh gitu. Gantian. Barusan juga saya mengisi tentang dia, tentang perwajahan itu. Oh gitu. Oh yang PPG. Oh yang lagi PPG. Ya, ternyata dia lebih cepat Bu ngejar. Kemarin itu sampai ke diferensinya sih, kemudian KSE dia udah karena baru 1 bulan ya, 1 bulan ya. Ya baru yang PPG terbaru yang pakai PNM. Barusan juga ada isian langsung saya isi karena sudah punya pengalaman. Yang lain kok udah beres kok. Saya udah punya pengalaman. Oh gitu ya. Iya betul. Jadi nanti saya akan balas budi ya. Jadi biasa nanti ya, bisa saya. Tapi nanti ketemu ya di PI 5 insya Allah. Perempuan masih muda. Oh iya. Kebayang itu Bapak suka yang muda-muda. Oh yang tua-tua kan sudah ada di zona. Sudah ada di zona. Oh gitu, sudah damai. Jangan diganggu ya. Jangan diganggu. Jadi sekarang Pak, sebelum kita mau ke kelas nih, observasi kelas, saya akan bercakap coaching dengan Bapak dengan pra-observasi ya. Oke, tujuan pembelajaran Pak boleh di ini Pak? Tujuan pembelajaran untuk observasi hari ini adalah mengidentifikasi hukum tajwid, Quran, surat atau bait 60. Hukum tajwid, Quran, surat atau bait 60 tentang mustahik zakat. Kebetulan tentang mustahik zakat. Mustahik artinya orang-orang yang berhak menerima zakat. Oh iya. Mustahik zakat. Itu aja ya, satu aja ya? Satu atau satu aja? Oh satu aja. Lebih simpel lah ya. Oh iya Bu. Atau memang dua? Kalau mustahiknya berarti kemudian mengidentifikasi itunya. Mustahiknya. Boleh. Ya, itu kandungan Qurannya itu. Ya jadi selain tajwidnya juga mengidentifikasi. Kelas berapa ya Pak? Kelas 9B. Kelas 9 ya. 9B. Terus ini apa? Nanti saya butuh ke ini Pak, jumlah siswa ya. Jumlah siswa 30-an Bu. Iya, boleh. Kelas 9B ya Pak? 9B. Oh 33 Bu, 33. Oh 33. Kelas 9B. Jumlah muridnya 33 ya Pak? 33. Laki-laki nggak perlu. Maaf saya. 2 JP ya Pak ya? Diperkirakan 2 JP ya? Oh iya. Ya. Itu aja. Terus ini Pak, saya untuk area pengembangan Pak yang nanti akan diobservasi oleh saya, Bapak tadi kan memang di observasi kali ini kan harus ada disiplin positif ya? Iya. Ya, jadi Bapak akan menerapkan disiplin positif ya? Iya. Menerapkan disiplin positifnya itu apa Pak? Ya seperti biasa, anak memulai dengan Kesepakatan, keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas ya. Membuat. Apalagi ini kelasnya di rolling Bu. Oh gimana maksudnya? Kan kelas 9 sebetulnya di sini. Iya. Tapi banyak teman yang bilang kalau jadi karena mereka pindah kelas ini, kesempatan kelasnya tetap menjaga lingkungan kelasnya. Oh gitu. Oh iya. Ada gitu. Tempatnya aja yang di rolling. Oke, siap. Terus selain disiplin positif kan harus ada ini ya, KSE. KSE ya. Oh, kalau ini pembelajaran diferensiasinya apa? Atau KSE-nya dulu sih? KSE-nya menerapkan apa itu Bu? Seperti ada kesadaran diri. Berdoa dulu ya? Ya, berdoa. KSE. Berdoa kan kesadaran diri. Iya, kesadaran diri, berdoa. Kemudian pengelompokan anak itu masuk mungkin kepada keterampilan berrelasi ya. Pengelompokan kelas. Oke. Ada lagi Pak, refleksi. Mungkin untuk refleksi itu keterampilan apa itu? Keterampilan ada refleksinya. Refleksi. Kalau untuk pembelajaran
diferensiasinya di menggunakan apa Bapak? Maksudnya konten itu apa boleh diceritain nanti ya, gimana? anak disiapkan untuk mengidentifikasi tadi Bu, apa itu urutan-urutan, ya, urutan-urutan haji. Oh ya. Jadi anak tinggal sudah disiapkan. Oh iya. Jadi dibagi kelompok. Kemudian tajwidnya beda-beda atau gimana? Jadi ada kelompok identifikasi tajwid, ada kelompok. Berarti kontennya beda ya Pak ya? Oke, diferensiasi konten. Terus prosesnya sama tapi? Prosesnya sama. Kemudian produknya nanti presentasinya apa? Anak hanya apa itu mempresentasikan hasil identifikasi itu. Dalam maju ke depan atau biasanya produknya? Kalau saya itu kalau lihat situasi tadinya kalau kan hanya ada 3 kelompok. Kalau kelompoknya 10 orang kalau maju ke depan kayaknya penuh ya. Enggak apa-apa sih Pak. Enggak apa-apa. Ya semuanya aktif ya. Boleh. Semuanya itu maju ke depan. Tapi antara kelompok 1, 2, 3 itu saling itu. Maksudnya apa? Sama bentuk presentasinya? Oh beda ada yang cuman beda konten kan? Beda konten tapi cara presentasinya sama. Kalau misalnya itu Pak, misalnya kelompoknya dibagi menjadi 6, apakah terlalu banyak? Terlalu banyak karena materinya 3 gitu, 3. Oh 3 konten ya? 3 materi. Tapi caranya sama gitu. Oh ya, kalau misalnya Bapak dari 10 itu kira-kira bisa dipastikan nggak kerja semua? Insya Allah karena tetap saya sebagai apa itu tetap berkeliling gitu. Oh berkeliling, oke siap. Berarti memantau ya, oke. Memantau, jadi Bapak memang kontennya 3, maka 3 kelompok. Terus Bapak juga bisa memastikan untuk tetap dan nanti saya saranin sih tampil semua aja. Tampil semua. Biar adil. Kalau anak kan suka, aku udah aku yang capek, aku yang maju, nilainya sama gitu. Kan untuk mengelompokkan juga Bu, saya mengamalkan apa yang sudah hasil. Cara mengelompokkannya apa Pak? Ya, saya udah beli permen yang seperti Ibu lakukan kemarin di sana. Oh Pak Teguh. Jadi tidak dilihat dari apa itu auditorinya. Iya. Karena gaya belajar. Jadi enggak. Kemudian visualnya saya nggak lihat ke sana. Iya. Karena sama ya, kelakuan Bapak kan prosesnya sama ya. Ada disuruh analisis takwid ya, dari ada Quran, kemudian dianalisis takwidnya apa gitu, takwidnya apa, kemudian di apa itu kandungan dari itu kan tadi urutan-urutannya. Contoh umpamanya fakir miskin, fakir itu apa, miskin itu apa. Oh gitu. Perkata itu ya. Jadi prosesnya sama, jadi gaya belajar nggak usah dicek aja gitu ya. Ini mah semua dianggap sama, dianggap sama karena memang Bapak mengambil diferensiasi konten. Iya, kontennya karena memang ada 3 konten yang lebih baiknya dibagi ya. Bahkan untuk ini juga Bu, untuk anak itu nggak tahu karena di konten itu ada 3 materi itu tidak tahu saya materi apa. Oh gitu. Seperti anak tidak tahu saya ini di kelompok dengan siapa. Iya. Surprise. Oke, siap. Jadi saya nggak sabar nih untuk melihat Bapak di observasi. Nanti kita lanjut observasi. Habis itu nanti kita ada ngobrol untuk pasca observasi gitu ya Pak ya. Oke, siap. Boleh siap-siap Pak. Silakan. Makasih. Memulai pembelajaran, mari kita berdoa dipimpin oleh salah satu teman. Siap. Guru pelajaran kita berdoa dimulai. Doa selesai. Ahmad ingat untuk laki-laki hadir, untuk perempuan tidak hadir. Kemudian Agasa Putra hadir.
Hadir. Antoni. Hadir. Asep Hermawan. Hadir. Alia. Hadir. Nah, kalau yang tidak ada, gaib. Nah, kalau perempuan juga imbang. Kalau yang sakit, mari. Perempuan, mari. Marino, ya. Marino. Diki Andriansa. Happy Tiani. Hadir. Mardan Delani. Mutia. Hadir. Nurul Kami. Hadir. Kemudian Rizka Ratnasari. Hadir. Resti Nur Amelia. Hadir. Rizki Rahmatullah. Hadir. Yang semangat Rizki apa? Rizki Rahmatullah. Saya Akif. Hadir. Salman. Sakit. Nah, salah ya. Nah, kalau PI, kalau yang sakit laki-laki marin, perempuan marin, marino. Kalau yang tidak ada yang alfa goib, kalau perempuan goibah. Kemudian Siti Ayuti. Goibah. Perempuan goibah. Berarti alfa ya. Kemudian Siti Ani goibah, Sri Rani. Konotasinya yang gaib itu jangan serem-serem ya. Nah, semacam kunti itu bukan serem. Kunti itu kamu perempuan seorang. Jangan mindset itu jangan serem. Kemudian Sri Rahayu. Handiro. Susanti. Handiro. Kemudian Yanti. Handiro. Baik, alhamdulillah. Siapa? Ya, baik. Speaking dulu, khusus di hari Jumat. Speakingnya kalian akan membacakan kalimat-kalimat thayyibah. Tahu kalimat thayyibah? Tahu? Kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik. Yang keluar dari mulut kita itu kalimat yang baik. Karena Bapak setuju dengan yang disampaikan Pak Gugun, jangan keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Apalagi di hari Jumat ya. Untuk speaking hari ini, Bapak akan pandu kalian mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian ekspresinya bebas. Kalau Bapak katakan begini, ucapkan tasbih, jawabannya apa? Subhanallah. Ekspresinya apa ekspresinya? Senyum boleh atau tangannya kalau sesuatu melihat yang takjub bagaimana tangannya? Kemudian ketika Bapak pandu, kalian disuruh atau dipandu dengan ucapkan tahmid. Jawabannya alhamdulillah. Alhamdulillah ekspresinya bagaimana? Kalau kalian mendapat kebahagiaan, ekspresinya bagaimana? Senang kan? Gimana kalau senang gimana? Boleh. Kemudian yang ketiga, ucapkan takbir. Jawabannya Allahu Akbar. Sesuatu penguasaan yang baik, kekuasaan yang luas, ekspresinya bagaimana? Allahu Akbar. Tapi ekspresinya bebas. Yang terakhir, ucapkan tahlil, jawabannya la ilaha illallah. Ekspresinya tangan kalian tunjuk jari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa berdiri semuanya. Silakan yang sesuai dengan apa yang diucapkan. Ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan tahlil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tangannya keras banget. Ucapkan tahlil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, bukan punya yang bangku
soda kan gini ya. Jadi untuk mengelompokkannya tidak begitu tidak perlu mendukung, sehingga tadi rolling sama wali kelas Pak Budi. Jadi tolong dijaga kebersihannya ya. Nah, selama kita diskusi juga jaga aturan-aturan diskusi. Baik, oleh karena itu sudah paham ya keyakinan kelas yang sudah biasa disampaikan. Untuk pembagian pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menyampaikan semua kalian akan dibagi kepada 3 kelompok. Kalau ini kelompoknya sudah punya kelompok masing-masing, tetapi kalian akan membuat kelompok yang Bapak kasih apa ini kata cinta atau apa ini? Ini apa nih kita apa nih? Ini di sini ada 3 permen, Kalian nanti boleh pilih satu, bebas ya. Ada di ember warna putih ini. Kemudian nanti sesuai warna memisahkan kelompoknya masing-masing, gitu. Baik. Tujuan pembelajaran hari ini adalah tentang zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang adalah fokus pada zakat mal yang mustahik, yang dimana ada surat apa itu? Surat atau ayat 60. Kemudian kita akan baca dulu sama-sama. Apa pentingnya itu? Bapak harap dari kalian mempelajari tentang mujaki dan mustahik. Kalian semua bukan jadi mustahik tapi jadi mujaki. Mau? Apakah mau jadi mustahik atau mau jadi mujaki? Tujuan Bapak semua kalian jadi orang-orang yang bisa melaksanakan zakat. Amin. Jadi kita harap kita menjadi mustahik, orang yang meminta atau diberi oleh orang lain. Tapi jadilah kalian menjadi orang mujaki. Baik. Kalau seandainya di Indonesia yang kaya, yang 50 orang yang kaya, orang Islam semua, maka menurut pakar politik Mahfud MD, insya Allah Indonesia tidak akan ada yang merasa kekurangan. Tetapi 50 orang bandingannya 50 juta orang. Bayangkan betapa ketimpangannya jauh, sehingga Bapak memotivasi kalian, jadilah orang yang bisa mengeluarkan zakat dari pembelajaran mujaki ini. Amin. Kemudian nanti tiap kelompok ada 3 tugas. Dalam artian kalian akan mengidentifikasi dari apa yang kalian dapatkan nanti. Sudah bawa peralatannya? Bawa lain nggak? Bawa. Alhamdulillah. Baik, untuk kelompokannya Bapak langsung kalian mengambil 1 permen, 1 saja, jangan 2. Nggak ada. Ya, silakan. Ember ini ember apa ini? Ajaib ya, ember ajaib. Silakan diambil. Kalian tidak bisa lihat di dalamnya warnanya apa. Silakan. Kalau ke depan udah belum. Kalau ini kan meriung benar, silakan tangannya diambil semua. Tangan kita langsung ambil. Gitu. Satu-satu. Ya, baik. Baik. Kemudian yang ini, silakan ambil. Silakan. Jangan dulu dimakan. Jangan dulu. Jangan dipilih semuanya, ambil aja 1. Baik. Pembagian semua. Ini kayaknya untuk Bapak untuk Ibu. Ada warna kuning? Ini warna apa? Merah. Yang warna merah tetap di sini. Yang warna hitam pindah ke sini. Yang warna biru pindah ke sini. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan suaranya. Innamas shadaqatu lil fuqara. Jangan lihat apa? Lihat tulisannya, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin.
semua. 1, 2, 3. Balik suaranya, coba. Sekali lagi. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Semua. 1, 2, 3. Wal masakin wal 'amilin. Wal 'amilin 'alaiha. Perhatikan tulisannya, perhatikan cara bacanya. Wal mu'allafati qulubuhum. Wa fir riqabi wal gharibin. Wa fi sabilillahi wa banis sabil. Faridatan minallah. Wallahu alimun hakim. Jadi ayat inilah yang akan kalian bahas. Yang pertama identifikasi selanjutnya. Yang kedua identifikasi kandungan yang ada di dalamnya, yaitu orang-orangnya yang mustahiknya. Oke? Sudah siap? Sudah siap? Mana suaranya? Sudah siap? Baik. Ya. Yang ada di bulat, itu yang disusun. Kalau yang dicoret nggak perlu. Kenapa? Karena yang dicoret itu ada yang materi yang sama. Paham ya? Silakan kalian tempelkan, kalian urutkan sesuai dengan yang diarahkan di sana. Oke, silakan nanti dipercantik pinggirnya, cukupkan tempatnya. Baik, yang ini silakan. Nah ini tinggal, yang ini jangan dulu, Mana? Ini dari sini, dari sini, kemudian bisa ini ke atas, kemudian kalian urutkan sesuai dengan urutannya. Ini kan sudah ada urutannya. Yang pertama itu apa? Ini nama. Ada, coba lihat di sana ada? Ada. Berarti dari ini nama. Bukan depannya, ini urutannya. Ada urutan nomor enggak? Oh, ini enggak. Ini urutannya. 1, pakai 2, miskin 3, ambil 4, 5, 6. Nah, sesuai urutkan dengan yang ini. Mulai dari ini sampai yang terakhir. Silakan urutkan, kemudian tempelkan di sini. Ya. Ini di atas. Kemudian ditempelkan yang ini dulu. Kemudian yang pertama tadi apa? Pakai, kemudian keterangannya. Kemudian di sini, kemudian keterangannya. Silakan. Mau apapun bentuknya yang penting bisa dimengerti. Kalau ini jangan dulu. Silakan. Bantu temennya. Ada yang ngelem, ada yang membahas, ada yang mempelajari. Silakan. Kurang main view. Sesuai dengan urutannya. Yang pertama apa? Yang pertama bukan yang ini. Yang semuanya jangan dulu. Silakan sambil dibahas, sambil ngobrol, sambil bekerja semua. Nah ini yang pertama Mas dan Perak. Coba Mas dan Perak yang mana? Mas dan Perak mana? Tempelkan gambarnya, tempelkan keterangannya. Silakan. Ini yang pertama apa? Urutannya yang ada di buku. Berarti yang pertama apa? Mas dan Perak. Ada gambar Masnya? Kemudian ditempel, kemudian sama keterangannya. Silakan. Lagi-lagi, silakan bantu yang lainnya. Silakan. Ini berapa ini? Kami dari kelompok Punjawan akan memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Halimah. Mungkin nama.
Hukum bacaannya guna sebelum bertanda tasdif dan cara membacanya dengan dengung serta dengan hati. Dan selanjutnya dibacakan oleh sendiri alasannya karena melihat kandidat dalam satu kata dibaca pada buku bacaan Ini suaranya pada kemana? Suara oh boleh, mau geser boleh. Karena belum baik angin angkat ketemu alif dan setelahnya tidak ketemu hamzah pun dan masih cara berbaca membacanya panjang karena harokat Baik, silakan. Yang terakhir apa yang terakhir? Tiga, baik. Kelompok Jawa dan kelompok Sujaki. Kalau ada mungkin seorang ya. Baca aja keterangannya, keterangan baca. Ijazah syafali karena huruf ini bertemu dengan huruf waw. Cara membacanya dengan jelas. Dengan jelas. Oh ya, jadi kalau pada asli atau karena huruf min terangkat dan sukun dan setelahnya tidak berhubungan sukun makhluk dan tasbih. Cara membacanya agar oh jadi ada yang sama. Saya dari luar semua. Di sana kan banyak ya. Banyak tapi dari luar semua. Ada lagi yang mau bertanya, silakan dipandu lagi sama belajar. ada Ada? Ada, coba. Ada. Apa pertanyaannya? Ada? Kelompok itu? Nggak ada. Nggak ada. Baik, kalau nggak ada silakan tutup saja. jika tidak ada saya tutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan dulu. Ya, jangan dulu lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi hasil karyanya disimpan di tengah, kemudian dipegang, kemudian hasil karya. Tempat lebih lebih. Kami dari kelompok Mustaik akan mempresentasikan orang yang berhak menerima jabatan Mustaik 8 golongan. Baik. Yang pertama akan dibacakan oleh Mutia. Bisa tepuk tangan dari awal. Dari penjelasan tersebut, zakat itu secara wajib Ustaz saya di
masuknya misalnya yang paling terakhir Sabirina, itu bisa ada yang menerangkan di sana. Jadi biaya guru ngaji, tapi niatan keluarga zakat yang guru ngaji itu boleh masukkan kepada Sabirina. Paham ya? Yang satu dari apa? Fakir, miskin. Beda fakir sama miskin beda? Nah, fakir itu nggak punya pekerjaan, nggak punya tempat. Bayangkan, nggak punya pekerjaan, nggak punya tempat, itu fakir. Kalau miskin punya pekerjaan, punya tempat, tapi nggak cukup. Itu miskin. Punya pekerjaan, punya tempat, tapi tidak cukup. Satu keluarga anaknya 5, berarti bapaknya 1, ibunya 1, jadi jumlahnya berapa? 7. Kira-kira kalau nasi padang berapa sekarang? 10.000. Berarti 1 kali makan butuh berapa? 70.000. Makan berapa kali makan? 2 kali. Berarti butuh berapa? 140.000. Ternyata dia penghasilannya hanya 50.000. Cukup nggak? Itu miskin sekalipun dia punya pekerjaan. Kemudian rumahnya itu harusnya 7 kamar, ini 1 kamar. Tempatnya ada, tapi anaknya di depan di rumah melakukan sadayana, ya. Kemudian ibunya hanya di kamar sama bapaknya, sama anaknya kecil, sama anak yang pakai susu. Nggak cukup kan? Itu namanya miskin. Kalau fakir sama sekali nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti nomor 1 setiap tahun saya mengerjakan zakat kalau boleh mengerjakan aku setuju, tidak setuju atau sangat setuju. Sangat setuju berarti berapa jumlahnya? Coba silakan. Nih, sudah paham? Oh, kalau setuju 2 jempol, kalau setuju saja 1 jempol, kalau tidak setuju jempolnya 1 tapi dibalik. Sesuai dengan poin-poin. Ayo, silakan. Siapa yang satu? Sangat setuju. Ayo, setuju. Sangat setuju. Setuju. Enggak pakai sangat? Enggak. Baik, tepuk tangan untuk Baik, sekarang Bapak Musaid untuk menyampaikan hasil pertemuan pembahasan atau apa pembahasan. Setiap tahun saya Sangat setuju. Ya, baik. Jadi semua kompak ini sangat setuju ya. Kemudian nomor 2. Ya, sangat setuju. Kenapa sangat setuju? Karena setiap tahun dilaksanakan. Baik, terus. Sangat setuju. Sangat setuju. Sangat setujunya berapa? Ada berapa sangat setujunya? 3. Yang setujunya? Semuanya ada yang tidak setuju? Pasti setuju. Baik, untuk kelompok lain, di kelompok apa? Bentaran. Oh, Kalau saya di sini lama ini. di jam di 3. Pak, ya, saya mulai lagi ya Pak ya. Alhamdulillah tadi udah observasi Bapak, keren banget ngajarnya. Rencana pembelajarannya sudah semua terlaksana ya. Ada sisi positifnya tadi, ada kesepakatan kelas, kemudian ada pembelajaran diferensiasi konten. Ya, kemudian KSN juga dari berdoa, mengelompokkan, memberikan kesempatan kepada anak untuk presentasi ya tadi ya. Kemudian ada refleksi juga. Oke. Ini Pak, saya nanya catatan refleksi dari refleksi Bapak selaku Bapak yang mengajar gitu.
Jadi saya selalu menekankan, memotivasi kepada anak itu dari pembelajaran ini, anak menjadi mujaki itu maksud saya itu orang kaya. Oh iya. Maksud saya jadi selalu memotivasi kepada anak itu menjadi orang kaya. Dalam artian di sini bisa catat. Nah, jangan sampai berharap menjadi besar. Itu kan sekalipun itu tidak dilarang. Iya. Ya di sebelah. Iya. Tangan di atas atau lagi daripada tengah. Apalagi saya sebagai guru yang saya tidak senang memberikan yang senangnya si guru itu atau ustaz gitu. Anak itu memberikan contoh yang kalau si ustaznya menenangkan ustaznya harus yang paling besar sudah paling. Oh iya, anak sekarang ya suka ditanya bapak udah belum gitu ya. Apalagi masalah agama nih. Jangan omdo ya, anak sekarang lagi bilang omdo ya, omong doang gitu. Menerangkan zakat, iya. ustaznya sudah bisa. Sehingga saya selalu menekankan ya semacam tadi di akhir. Iya. Saya dari ketiga materi itu saya merefleksikan kepada anak. Jadi kalau saya bilang kamu harus jadi orang kaya, kalau itu terlalu frontal. Iya betul. Takutnya ada kalimat yang kurang terhadap anak. Beda ya kata-katanya ya, takut tidak menerima. Kalau harus bisa awalnya menjadi orang yang bisa mengeluarkan zakat. Iya. Ya, itu selalu saya refleksikan kepada anak, bukan hanya di pelajaran ini saja. Oh iya. Kalau kepada orang tua, kemarin orang tua. Oh iya. Ada pertemuan. Maksudnya tentang. Adab orang tua, itu kan. Orang tua itu kan ada 3 saya selalu. Kamu jangan membeda-bedakan guru orang tua. Margo orang tua. Ibu kandungmu orang tua. Karena orang tua ada 3. Apalagi kan di sini ada anak yang ke orang tuanya sendiri enggak begitu lagi. Tapi kepada guru ngajinya, dia sangat kata itu sampai melawan, sampai si orang tuanya minta tolong. Saya sampai ngobrol 3 jam sama anak. Mungkin ini si anak juga kan melihat kita laku ya, karena memang attitude kita kan melihat sama anak, adab akhlak ya. Kan kita juga nggak ngerti orang tuanya kayak apa benernya Pak ya, sampai anak itu pasti ada sebab sih. Nggak mungkin anak tiba-tiba nggak suka sama orang tua. Doktrin si kiainya itu untuk apa dunia itu nggak akan dibawa mati. Saya beri penjelasan justru dengan udah dicuci otak. Ya udah dicuci otak. Bahkan kalau dunia itu semuanya akhirat bisa tercapai oleh dunia. Iya. Tidak akan bisa tidak akan bisa jaga. Betul. Tidak akan bisa membawa kalau ada. Iya, dia betul hidup juga ya. Apakah orang-orang dulu itu kan Nabi Muhammad juga kaya. Iya. Jika kepada Siti Khadijah juga 100 orang. Saya selalu di akhir itu memotivasi anak itu merefleksikan bab-bab itu. Jadi untuk jangka panjang ke depannya. Iya. Jadi tadilah mungkin kalau ibu motivasi dengan kata-kata gitu ya. Iya. Kalau saya mungkin kepada anak itu dari bab-bab itu, apalagi dari tajuk anak. Betul. Kendala sudah SMP. TPA gitu. Kalau SD masih ngaji. TPA gitu. Yang kan kalau SD sama juga pelajaran agama juga. Paling 2 jam juga. Sudah SMP di kampung saya. Ya maksudnya pendidikan itu di rumah atau karena memang tidak ada TPA? TPA juga kalau sudah SMP pada berhenti. Oh, kalau itu anak SMP semangat mungkin ya Pak ya? Semangat berangkat bareng. Saya ada anak namanya Akbar. Iya. Pintar ya. Sampai Pak kenapa ada asisten? Saya medis. Iya. Sementara saya ada pengajian di rumah itu tujuan saya itu bukan orang bicara. Iya. Kayaknya mungkin lingkungan teman-temannya juga nggak mau gitu. Coba kalau mungkin mau kayaknya ngabri kayak gitu ya. Mungkin kan anak segitu teh penasaran, udah kayaknya lebih enak scroll TikTok deh daripada ngaji gitu. Terus dari orang tuanya juga udah dianggap dewasa. Padahal itu teh salah kan. Kita harusnya kan mewajibkan gitu ya saya untuk usia SMP kan nggak bisa dong, belum dia ngerti benar salah tapi
nggak tahu baik apa tidak gitu kan. Tapi saya merasa sedih. Sedihnya kalau hari Jumat awal itu kan saya yang berbicara di depan. Oh yang tadi ya pembiasaan ya. Oke. Tapi itu nggak seru. Kenapa nggak seru? Anaknya itu kayak dikasih untuk akhiratnya kayaknya apa gitu. Tapi kalau tadi ada nyanyi, ada joget, ada itu. Oh tadi iya. Ada makan. Kalau saya itu setiap ada bagian saya sholat tahajud dan tadarus, guru PAI pun ngulang. Boleh kan? Sini orang jadi imam, sopir, seksian jadi. Oh iya. Ya itu mah kembali dari kitanya juga ya Pak ya. Kalau kitanya sudah siun ya sebagai guru apalagi murid ya. Jadi kalau bagian saya Bu nggak ada tuh guru-guru. Paling ada juga masih di kantin. Ada yang ditunjuk ya, takut ditunjuk ya. Karena tidak punya kompetensi untuk itu sih. Mungkin, tapi saya minimal dan tidak mau belajar. Tidak tapi mau mengakui. Kalau belajar itu diskusi dia selalu meminta pasal atau ada pengawal saya itu ya segala macam itu. Memang saya tidak menyalahkan dia basic semua. Tapi ketika itu jauh banget. Jadi kebetulan punya gue ijazah. Jadi bisa dipakai. Bisa. Ya udah sekarang mah lagi zamannya ini Pak nggak sesuai kompetensi. Jadi suka bingung gitu ya mau menyekolahkan di mana kayaknya di sekolah yang gurunya sesuai gitu ya. Jadi kalau di negeri mah ada kita tuntutan jam kan Pak. Tuntutan. Iya. Pastilah pasti ada kemanusiaan. Iya. 20 gini. Iya. Padahal operasionalnya lumayan ya Pak. Lumayan. Dengan murid segitu ya Pak ya. 500. 1.500 Pak. Untuk nomor 50 juta sekitar 2.500. Ya cukup. Tapi kan tidak bisa apa ya untuk meningkatkan kompetensi guru harusnya. Kompetensi guru kemudian untuk fasilitas. Ini lapangan. Ini paling baru. Kayak ini paling bagus ini. Iya. Kalau yang bawah itu kalau tadi kelas yang aslinya dia. Iya. Kalau juga pada copot si jendela pecah. Pakai awi. Saya nggak berani. Nah pasti belajar nggak apa pakai awi. Padahal nanti dapat bantuan. Makanya justru belum. Gitu. Siapa tahu nanti langsung didatangi. Gitu ya. Oke lah. Bapak, ini topik apa sih? Ini topik ini ya. Topik percakapan, catatan. Oke. Berarti tadi Bapak tuh memberikan ini ya motivasi. Ya, memberikan motivasi dan ini ya contoh nyata ya. Contoh nyata. Tadi dalam pembelajaran ada nggak kesulitan Bapak membagi kelompok gitu atau mengatur ini anaknya? Kalau kelas ini kan saya baru membagikan kelompok. Itu sebelumnya tidak. Awalnya mau dibagi dulu kelompok. Ternyata udah ada pakai. Karena kan konten ya. Iya. Nah, kalau mungkin kelompoknya tadi semacam auditori visual, kemudian itu mungkin sudah disiapkan dari awal. Iya. Nah, kalau ini saya memang natural dengan permen ya, tapi tadi seneng ya anak ya. Seneng banget ya, langsung dimakan ya. Anak nggak tahu. Iya. Anak nggak tahu kalau itu menunjukkan kelompok ya. Jadi pengambilan permen secara acak ya Pak ya. Kemudian saya tidak menunjuk kalau kelompok ini materinya ini enggak. Iya. Enggak, sebetulnya benar-benar. Tadi saya juga ada salahnya. Saya sudah menyebutkan nama kelompok padahal materinya belum diterima. Ternyata tidak nyambung. Akhirnya akhirnya kelompok ini beda. Bagiannya ya. Oke. Iya. Betul Bu, itu saya jujur. Iya, tapi kan kelompoknya jadi beda dengan permen itu kan jadi berubah. Ya berubah. Tadi kan anak sudah mengelompok. Itu udah gender banget ya. Cowok semua kebayang itu ya. Iya nggak ya? Saya suka curiga kalau cowok semua itu. Makanya kalau bagi kelompok tuh gendernya dipisah gitu. Bukan apa-apa sih. Ya itu karena yang dia nggak nyampe gitu.
alhamdulillah anaknya muda ini ya. Terus kalau rencana tindak lanjutnya Pak gimana Pak? Tindak lanjut Ini apa dari pembelajaran sekarang atau kan tadi itu Bapak udah melaksanakan disiplin positif gitu, Ya. apa nantinya Bapak akan selalu melaksanakan 3 ini nih, disiplin positif KSE dari pembelajaran diferensiasi atau pilih? Saya nanti secara ini Bu, tadi maunya secara asesmen lah gitu. Maunya di sana. Jadi sesuai. Apalagi ada materi tentang qiraat. Jadi anak itu ada yang visualnya mana gitu. Jadi kedepannya tidak serta-merta saya akan mengokohkan masalah ini. Oh jadi ada asesmen awal? Ada asesmen awal. Tapi saya belum diterapkan. Nggak apa-apa. Agak susah sih Pak kalau asesmen awal itu sebenarnya sudah dihapuskan Pak. Asesmen diagnostik itu sudah dihapuskan karena kan memang memplot-plot gitu ya. Nah, kecuali kalau asesmen diagnosis yang dilakukan kerjasama dengan psikolog. Ya, jadi sekolah ini kerjasama dengan psikolog mana? Biasanya mah bayar ya Pak ya, karena itu kemampuan bakat dan minat. Kayak di sekolah saya itu ada pas awal gitu ya. Saya nggak ngerti, kayaknya nggak terbayar atau enggak. Yang jelas si anak tuh jadi tahu gitu, oh dia audio visual gitu. Cuman kemarin yang terbaru banget ya dari Kemendikbud bahwa gaya belajar itu nggak boleh dijadikan patokan. Makanya saya juga belum ke nggak bolehnya, tapi caranya juga gimana gitu. Saya nggak boleh jadi patokan karena gini, takutnya kalau memang dia secara gaya belajar dia audio nih, jadi kita nggak akan melatih visual dia dong gitu. Jadi dia cuma denger aja gitu kan, nggak baik juga kan. Harusnya kan kompetensi itu harusnya menyeluruhnya. Selagi kita bisa melihat dan mendengar gitu, kecuali kalau memang ada kelainan kan, kalau ada tuna gitu ya, ada tuna kan itu memang kodratnya gitu ya. Tapi kalau ini kan sempurna ya, alhamdulillah sempurna. Panca indera bisa digunakan semua gitu. Jadi gaya belajar itu sekarang udah dihapuskan. Bukan dihapuskan, tidak digunakan sebagai patokan dalam pembelajaran diferensiasi. Tapi Bu, untuk setiap kelas itu ternyata tidak bisa disamakan. Iya. Berbeda gitu. Iya. Kalau di kelas itu ini namanya diferensiasi kan Pak? Iya betul. Ketika di kelas ini ada yang betul tadi Bu, ada yang senangnya cerita. Iya. Anak sampai lagi-lagi, Pak cerita lagi itu Pak. Cerita lagi. Daripada pelajaran ya, cerita ini kisah nyata ya, pengalaman Bapak gitu ya. Tapi kan kalau di buku ini Bu ada kisah-kisah. Kisah-kisah. Ada kisah teladan. Kisah teladan. Tapi kan tidak begitu. Jadi lebih ada anak yang memang lebih suka diceritain daripada dia membaca. Betul. Jadi anak itu Pak cerita lagi, Pak ceritakan lagi Pak tentang siapa ini, tentang soal ini, yang ini. Iya. Ceritakan lagi tentang, bahkan ada anak yang cerita Pak paling guna, karena kan di materi orang tua ada gambar paling guna. Oh gitu ya. Anak mau minta ceritakan secara komplit gitu, dalam artian secara jelas. Jadi untuk tindak lanjut ke depan apa yang sudah baik mungkin dipertahankan, tapi yang kurangnya mungkin direvisi atau siap. Ini berarti yang observasi udah beres Pak, kita masuk ke bagian akhir ya. Saya nanya di akhir pendampingannya Pak, seperti biasa apa yang sudah baik dan perlu perbaiki, apa yang sudah baik dan perlu perbaiki ke depannya untuk pembelajaran tadi. Kayaknya tadi udah ya. Ada modulnya nggak Pak? Yang modul ATM itu? Enggak, ini pembelajaran yang hari ini, observasi ya. Apa yang mau diperbaiki? Kalau mungkin si anak gitu, dalam artian, jadi untuk bahan itu saya yang nggak punya. Kalau anak gitu bisa iya, SMA juga masih dari guru sih memang. Tapi kan capek Bu. Iya capek, memang capek gitu. Kalau saya sampai berpikir bisa nggak yang punya anak? Bisa, tapi diomonginnya sehari sebelumnya. Kadang saya kalau yang anak SMA tuh seminggu sebelumnya kadang mereka lupa ya, karena kebanyakan pelajaran kayak gitu. Jadi tapi saya juga gini. Biasanya pegang satu orang Pak. Satu orang ketua kelasnya atau bendaharanya atau sekretarisnya sih. Tapi saya mikir juga gini, di lokakarya juga PV yang menyiapkan itu
Iya memang. Bahkan ada pulpennya, ada Karena ada anggarannya kan. Tapi kalau bukan PP sih dari dinasnya gitu kan. sampai saya bilang gini, apakah bisa kan yang menyiapkan itu anak? Tapi setelah anak dikasih, karena saya betul murni nggak dikasih tahu dulu gitu akan. Saya menjelaskannya agak. Tapi enggak, memang untuk tingkat tingkat SMP seperti ini sih udah sangat wajar. Guru-guru SMP, SMA juga masih kayak gini Pak. Jadi kalau kita udah ngomongin di depan nih, tadi kan Bapak saya udah menjelaskan di depan ya, saya udah lihat. Tapi kan tetap anak itu bengong kan, itu SMA juga masih gitu. Apalagi yang anak kelas 10. Jadi jebolan dari anak SMP ke SMA masih gitu, masih bengong. Akhirnya terpaksa lah saya keliling kan, kayak Bapak yang lakukan itu mah benar. Berarti Bapak itu kan benar-benar merhatiin setiap kelompok gitu. Tapi emang walaupun saya suka tulis LKPD ya Pak ya, saya dikasih ke siswa gitu ya, mau difotoin, mau diapa, ditaruh di grup WA, nggak dibaca Pak. Ya, bahkan kalau ditanya sekarang belajar apa, padahal malam udah selesai ya. Maksudnya kan anak belajar dulu gitu ya, belajar biologi. Ya iyalah, masa matematika gitu ya, masa agama Islam gitu ya, maksudnya kan saya guru biologi kayak gitu. Jadi memang kesiapan anak gitu, karena memang beda lah sama kita melakukan kayak Bapak melaksanakan pelatihan ini kan memang Bapak pengen kan. Ya, berarti kalau ada tugas, ada apa, Bapak tuh kayak gercep gitu ya. Nah, kalau anak kan kita nggak ngerti, kalau murid kan kita nggak ngerti. Mereka itu ke sekolah itu karena disuruh, karena memang itu adalah kebiasaan, karena daripada malu di rumah gitu kan kita nggak ngerti. Itu mungkin yang harus dipahami. Cuma saya juga, kalau itunya juga kalau Bapak nanya ke saya juga nggak bisa jawab Pak. Makanya kalau pengen yang sukses kayak Bapak tadi ya, sama saya juga bawa Pak. Mau post-it, mau kertas plano, sampai kadang saya bawa spidol gitu. Tadi saya amplop soal yang ditempel-tempel. Iya, tapi Bapak kreatif. Makanya tadi saya nanya, itu kertas apa ya? Kertas payung gitu apa di foto? Kertas soal saya sebut jadi agak Iya. Saya juga pernah pakai kertas pola, Bapak. Punya suami saya kan banyak ya kertas pola itu di konveksi. Saya ambilin, saya gunting-gunting. Tapi kalau saya lihat dari postingan Ibu dari WA gitu. Ya. Itu karya anaknya yang saya luar biasa ya. Kalau itu mah memang anaknya sendiri. Jadi saya cuma cukup ngomong kalau kamu bikin catatan spektakuler nilainya keren gitu aja. Jadi anak SMA itu udah bisa diterima. Kalau Bapak ngikutin saya SMP belum bisa lagi. Apalagi SD. Jadi kalau ada sama CGP lain juga nanya kayak gitu ke saya gitu ya. Kenapa sih bisa kayak gini gitu ya? Sekali lagi itu tahapan anak SMA juga dimulai dari biasanya yang paling getol itu kelas 10 juga dari akhir, biasanya kelas 11 Pak. Justru agak sadarnya di kelas 11. Nanti di kelas 12 itu turun lagi Pak. Turun lagi. Ini nggak ada yang bikin kayak gitu di kelas 12. Nggak ada. Saya kan ngajar 10, 11, 12 nih. 10 itu dikit, nah 11 itu banyak lah, hampir semua yang saya ajar itu bikin yang kayak gitu, karena memang dia punya rasa ya udah nyaman kali ya di sekolah, jadi dia pengen bikin suatu karya. Kelas 12 dia turun lagi, gak ada satu pun yang gitu. Gitu Pak. Ada musiman kita atau musiman Pak, ada usia musiman. Dan kalau Bapak nanya, Bapak mau mengarahkan ke SMP kayaknya belum sih Pak. Belum. Kemudian tadi itu yang terakhir, silakan kamu bertanya, Bapak ternyata anak mungkin bertanya dari buku gitu. Sementara si yang di depan sebenarnya tidak siap gitu. Oh gitu ya, iya. Nah, itu tidak murni enggak, ya, tapi itu tugas kita kan sebagai guru kan. Tadi Bapak kan juga udah bisa menjawab, ya nggak masalah. Kalau murid bisa menjawab Pak, ya kita ngapain Pak, cuma nonton aja. Kalau kemarin itu ada waktu coaching. Kalau saya itu waktu coaching itu kan murni pengalaman saya. Iya. Saya kebetulan sama Bu Reni sama Bu Ipon. Oh iya. Bu Reni, Bu Ipon. Kalau Bu Ipon silakan nanya ke saya menjawabnya tidak mau pakai teks saya mah. Kan itu pakai buku. Iya. Karena yang lain juga pakai teks. Oh diketik dulu. Oh nggak tahu dapat dari saya juga. Enggak, maksudnya memang dikarang dulu Pak. Dikarang dulu. Biar aman Pak waktu di syuting gitu. Kalau saya makanya saya ada syuting terakhir itu kalau di film lihat syutingnya yang gagal gitu. BTS. Saya paling banyak Bu. Keren banget itu supaya jadi.
pakai. Oh iya, dia mau ada BTS-nya ya. Betul. Iya, iya. Kan diajar. Jadi diulang Pak. Kalau Jadi di akhir itu ada cuplikan ya, cuplikannya gagal gitu. Sayang paling banyak. Iya. Karena alami ya Pak ya. Alami. Ya. Jadi tapi kalau kasus saya kan waktu latihan di Rukol ini sama Bu Ipon. Kemudian waktu dipraktekkan juga waktu jadi tugas beda lagi. Kemarin saya beda lagi karena memang saya banyak masalah gitu. Kalau boleh bisa, amin ada masalah. Punya berarti tidak punya masalah. Ya yang ada aja. Iya yang ada aja. Iya karena kan suka di setting Pak. Saya juga waktu jadi CGP diketik Pak. Karena kan nanti ini ya. Nah sekarang ini. Oh iya Pak, bentar Pak sebelum ke PI 5 ya, persiapan PI 5. Sejauh mana pendamping membantu Bapak saya ya mengimplementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya ini mohon maaf tadi sebelumnya saya mengapresiasi Ibu di awal di akhir ya akhir aja gitu. Oh nggak apa-apa menurut pisan Bapak. Artinya dengan apresiasi itu di akhir apalagi kayaknya Ibu greget ingin mengajar gitu ke anak gitu dalam artian mungkin karena ngajar saya enggak juga sih apa-apa, tetapi dengan motivasi itu di luar ekspektasi saya. Tapi saya menikmati sekali jadi observer dan saya tidak ada keinginan sedikit pun untuk ngajar. Ya udah Bapak udah cukup gitu ya. Kalau biasanya punten waktu dulu saya jadi observer gitu ya beberapa kali jadi suka greget sih memang. Dan saya tuh kalau greget tuh suka to the point Pak. Jadi saya cut aja, kemudian kayak gini ya kayak gitu. Jadi kalau saya nggak melakukan itu ya saya enjoy aja sih tadi. Saya merasa bahwa tidak ada yang bisa di-cut. Bapak sudah apa adanya gitu ya dan murid juga apa adanya gitu ya Pak. Tapi ternyata saya gugur nggak Bu? Enggak sih, saya biasa aja. Karena dari Bapak Kepala waktu observasi yang tidak gugur itu katanya saya. Ya kan ada kelihatan gitu. Karena apa ya? Iya kan Ya ngelihat biasa. Biasa. Jadi anggap pelajaran biasa. Karena Bapak nggak ada ini kan kadang punten ya Pak kalau mau diobservasi suka bikin rencana. Maksudnya skenario bukan rencana, skenario kan. Jadi apa bisa gini nanti kalau ada pertanyaan gini. Bahkan untuk pertanyaan dari siswa juga kadang bisa setting. Ini kan enggak ya. Tadi bahkan kalau misalnya memang nggak ada yang nanya ya udah ya Bapaknya. Ya udah kalau nggak ada yang nanya gitu ya. Jadi ekspresif iya, kemudian improvisasi lah gitu. Improvisasi dari kerjasama murid dengan Bapak bagus gitu. Jadi saya nggak ada greget Pak. Kalau saya greget saya bisa cut sih tadi. Maksudnya memang saya biasanya kayak gitu, rada unik saya tuh. Kalau observasi di kelas juga di sekolah gitu ya, ya saya bilang gitu, kenapa sih kayak gitu kan gini-gini gitu. Tapi kan itu tidak akan terjadi sekarang. Kenapa? Karena kita ada pra-observasi. Kan nanti Bapak, nah untuk PI 5 Pak, untuk PI 5 kan Bapak nanti bikin aksi nyata 2.3 nih dengan rekan kerja kan. Nah jadi sebelum Bapak ke kelas yang rekan kerja Bapak itu pastikan mengadakan tadi di pra-observasi. Nah, di pra-observasi 5 ya selain pertanyaan yang tadi saya ajukan ke Bapak boleh meluapkan intinya artinya apa bahwa dengan Bapak melihat rencana pembelajaran teman Bapak itu bisa menilai gitu. Ini disiplin positifnya mana gitu. Jadi kita tuh observasi itu jangan supervisi dulu Pak. Kalau supervisi dulu tuh kayaknya mencari salah ya. Iya menghakimi dan mencari. Ini kamu salah ya. Ini urutannya kok dari berdoa loncat ke sini sih gitu. Jadi tidak akan terjadi Pak kalau ada pra-observasi gitu. Kayak tadi kan rencana pembelajarannya kalau misalnya memang belum ada disiplin positif, lebih baiknya mah kasih dulu misalnya pembelajaran diferensiasi menurut Bapak ini mah bukan diferensiasi konten ya gitu ya misalnya kok kontennya sama semua berarti bukan diferensiasi gitu Bapak ungkapkan dulu gitu. Jadi pas pra-observasi benar-benar digunakan untuk benar-benar tahu gitu yang akan dilakukan oleh teman Bapak di kelas itu apa. Termasuk misalnya KSE nih. KSE dia nggak berdoa gitu kan.
kadang suka lupa ya. Kenapa lupa ya? Karena nggak ada pro-observasi gitu kan. Coba kalau ada pro-observasi, saya pernah loh Pak disupervisi sama kepala sekolah, dibilang gue itu nggak ngabsen gitu. Jadi pengennya tuh ngabsen satu persatu. Nah kalau saya kan kayak Bapak tadi kan ada ya, Bapak kan ngabsen satu persatu. Saya mah sukanya ada yang nggak masuk nggak gitu kan? Karena saya pikir bahwa yaudahlah, buat apa sih ngabsen satu persatu gitu tadinya mah. Tapi setelah dipikir-pikir, setelah harusnya kan kalau ada pra-observasi Bapak kepala sekolah bisa ngomong kan bahwa fungsi dari mengabsen satu persatu dari tadi kan Bapak tadi mengajarkan bahasa Arab ya, yang saya lihat. Terus habis itu kita mengenal siswa ya. Nah, dari situ dari saya dibilang sama kepala sekolah, kok nggak ngabsen Bu Eti gitu ya. Dari situ saya memahami bahwa kenapa selama ini saya tuh nggak hafal nama anak. Oh ternyata saya nggak ngabsen satu-satu. Nah ternyata dengan ngabsen satu persatu saya teh apal gitu ya, apal anaknya, dan akhirnya dimodifikasi biar nggak bosen. Kayak Bapak tadi kan SBK-nya keren ya. Saya itu ide langsung tidak direncanakan. Oh iya keren. Ya, nanti saya upload ya Pak ya izinnya. Nah itu atau misalnya kalau saya biasanya daripada manggil satu persatu. Kalau Bapak kan tadi keren ya mengajarkan bahasa Arab. Kalau saya kan nggak bisa mengajarkan bahasa Arab dan bahasa yang lain. Ya udah saya bilang sebutkan satu kata yang menggambarkan hari ini misalnya kayak gitu Pak. Untuk mengenal aja. Saya kemarin Bu ada teman. Jadi si ngabsen itu ditanya ekspresi anak. Tadi juga saya itu tidak direncanakan. Saya mah dengan cara saya sendiri aja. Gitu. Iya. Jadi kalau itu mungkin Aldi ekspresinya apa gitu. Iya. Atau apa perasaan diri mungkin. Iya. Kalau saya tadi saya mah dengan cara saya saja. Iya. Terus speaking itu biasanya saya hanya ini aja Bu. Hanya ucapan tasbih. Tidak, kalau begini ekspresinya begini gitu. Baru-baru kali ini saya sampaikan itu dan itu muncul dengan sendirinya ya. Tapi itu masuk SPG Bu. SPG banget itu bikin anak teh nyaman kan ya, bikin anak nyaman gitu. Jadi itu SPG banget sih. Keren. Walaupun itu tadi teh kata Bapak teh di luar ini ya, di luar rencana. Jadi baru saya kalau tasbih ekspresinya silakan sesuai ekspresi kalian. Berarti improvisasi Bapak keren ya. Sudah biasa mengimprovisasi ya Pak. Ya. Jadi selesai Pak ya untuk pendampingan. Sudah beres untuk observasi hari ini. Jadi nanti Bapak melaksanakan aksi nyata 2.3. Rekan kerjanya nanti ketemu saya di PI 5. Di PI 5? Ya, di PI 5 bulan depan. Namanya musik Pak. Oh iya boleh. Pokoknya nanti berupa Pak ya gitu. Jadi saya tidak melihat Bu Sipa mengajar karena itu adalah hak Bapak. Saya ketemu langsung dengan Bu Sipanya di PI 5. Kebetulan dia selalu konsultasi dengan saya. Iya. Ternyata materinya tidak jauh sama saya. Oh iya kan KSE dengan ini Pak. KSE sama. Ya kemarin juga dia. Iya betul. Kemudian yang Pak Tosono terakhir. Oh iya. Alhamdulillah saya bisa menerangkan walaupun nggak banyak. Alhamdulillah tadi ada manfaatnya ya Pak ya. Manfaatnya ternyata awal-awal dari kelompok apalagi saya dengar dari laki-laki. Tujuan utama itu ya ingin jadi kepala sekolah. Ternyata itu nomor saya buang lah. Iya, ternyata banyak ilmu ya. Banyak ilmu. Saya kalau nggak seperti itu. Apa sih kalau motivasi pertama lah itu? Motivasi pertama yang lain. Tapi kalau saya Bu, memang kalau sudah dijalani, kalau memang sudah waktunya, ya memang kenapa tidak ya? Iya, betul. Jadi patokan utama. Iya. Itu mah kalau udah takdir sama Allah ya. Tapi kalau sekarang saya tidak mengikuti CKP, tidak mungkin hidup saya semangat ini kepada rekan. Ya, tidak bisa berbagi ya Pak ya. Memang yang dia tanyakan bukan masalah profesi sayanya, tapi sebagai saya yang jalani sama saya. Iya. Artinya CKP. Nah itu saya senang dulu. Iya. Nah kemarin tadi saja baru saja ini kursi gitu ya, pelajaran itu ditanya kepada saya. Saya kan bisa menjawab Bu. Iya. Alhamdulillah kita tahu dari saya begitu. Iya, padahal ini ya Pak ya. Belum ya. Udah. Disindir dikit-dikit kali ya. Iya. Pada saat kemudian dia tanya pembelajaran diferensiasi. Itu saya sudah kan? Ini saya sudah gede.
Yang lain kan bisa lihat di apa ya? Lihat di Google, saya enggak. Itu di ChatGPT gitu ya Pak ya. Iya. Dan ini yang saya sangat tertarik itu waktu si fasilitatornya itu